Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mata kuliah metodologi penelitian, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, supaya dilancarkan segala sesuatunya dan teman-teman dipermudah untuk memahaminya. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana caranya membuat bab 1, di mana bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian, kemudian keaslian penelitian dengan baik dan benar. Terutama bagaimana cara menyusun latar belakang masalah, karena menurut saya dari sekian banyak bab pada skripsi, jadi skripsi itu terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 terdiri dari bab pendahuluan, kemudian bab 2 adalah bab tinjauan pustaka, bab 3 adalah bab metodologi penelitian, bab 4 adalah bab hasil dan pembahasan, serta bab terakhir adalah kesimpulan dan hasil. Untuk proposal penelitian itu dari bab 1 sampai dengan bab 3. Sedangkan untuk skripsi itu dari bab melengkapi proposal gitu ya, bab 1 sampai dengan bab 5 dan daftar pustaka beserta lampiran-lampirannya. Dari semua bab itu yang menjadi pokok dalam penulisan proposal itu adalah latar belakang masalah. Bagaimana caranya membuat latar belakang masalah itu dapat menggambarkan keseluruhan penelitian. Jadi orang membaca latar belakang masalah yang kalian bikin itu sudah paham bagaimana penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, sehingga kalau misalkan mahasiswa bimbingan dengan saya, itu biasanya bisa 3-4 kali revisian latar belakang masalah. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat latar belakang masalah, kemudian trik-triknya dalam membuat latar belakang masalah, dan latar belakang masalah itu meliputi apa saja. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini, gitu ya. Nah, ini adalah bab yang akan kita bahas ya, latar belakang perumusan masalah, tinjauan pustaka, tinjauan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian. Untuk tinjauan pustaka tidak kita bahas. Dan yang pertama adalah latar belakang masalah. Apa itu latar belakang masalah, gitu ya? Latar belakang masalah merupakan bagian pertama dan sangat penting dalam penyusunan skripsi. Kemudian latar belakang penelitian ini menjelaskan tentang apa topik penelitiannya, kemudian apa masalah penelitian yang dipilih, serta mengapa kalian melakukan penelitian dengan topik dan lokasi tersebut. Ya. Jadi latar belakang masalah itu isinya adalah apa topik penelitiannya, kemudian apa masalah penelitian yang akan kalian pilih. Kemudian mengapa memilih topik tersebut, mengapa memilih penelitian tersebut. Itu dijabarkan di latar belakang masalah. Kemudian latar belakang masalah itu harus menjawab ke 6 hal ini. Yang pertama, apa masalah atau pokok persoalan yang diangkat? Apa masalahnya, apa masalah penelitian dan pokok persoalan yang akan diangkat? Apakah kalian akan mengangkat bidang sains, kemudian apakah akan mengangkat bidang klinik dan komunitas, kemudian kalau misalkan dalam bidang sains ya, karena saya bidang sains, misalkan yang akan saya angkat berkaitan dengan penggunaan bahan alam untuk antibakteri misalkan. Nah, kenapa persoalan itu harus diangkat? Kenapa harus meneliti bahan alam untuk antibakteri, sedangkan antibakteri yang sintesis gitu ya, seperti chloramphenicol, kemudian amoxicillin itu masih bisa digunakan untuk antibiotik gitu. Terus kenapa harus menggunakan bahan alam sebagai antibiotik? Nah, itu ada alasan di latar belakang. Kemudian pentingnya apa gitu? Pentingnya apa? Kita harus membuat antibiotik dari bahan alam. Misalkan seperti itu. Kemudian di mana letak permasalahannya? Letaknya di mana? Misalkan saya pengen meneliti bahan alam misalkan minyak asidi daun kemangi gitu ya, sebagai antibiotik untuk Salmonella typhoid. Kenapa sih harus mengangkat penelitian minyak asidi kemangi untuk
Salmonella typhi, di mana Salmonella typhi itu kan bakteri penyebab tipes gitu ya. Nah, kenapa harus dipilih itu? Karena kan kita sudah tahu ya bahwa di rumah sakit pun masih menggunakan chloramphenicol, kemudian cephaloxacin dan lain sebagainya gitu ya untuk demam tifoid. Nah, kita jelaskan latar belakang masalah karena di dunia gitu kan kejadian jadi di dunia kejadian angka demam tifoid itu meningkat misalkan. Kemudian lini pertama penggunaan antibiotik untuk tifoid misalkan chloramphenicol, kemudian apa. Kemudian di Indonesia sendiri prevalensi terjadinya tifoid itu ada berapa banyak. Kemudian terapi yang digunakan di Indonesia seperti apa. Kemudian angka kejadian resistensi di dunia bagaimana, di Indonesia seperti apa. Gitu. Nah, sehingga diperlukan nih alternatif pengobatan lain yang lebih aman atau yang dapat mengurangi angka resistensi, yaitu dengan menggunakan bahan alam. Namun diceritakan itu bahwa minyak asli daun kemangi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya telah apa-apa gitu. Ya, letak permasalahannya adalah di resistensi bakteri terhadap antibiotik. Itu letak permasalahannya. Sehingga diperlukan alternatif pengobatan lain yang jauh lebih aman atau yang dapat mengurangi angka resistensi. Kemudian kapan masalah itu terjadi? Nah, kapan masalahnya itu bisa dijelaskan dari hasil penelitian. Misalkan penelitian si A pada tahun 2017 menunjukkan bahwa angka kejadian resistensi bakteri terhadap antibiotik chloramphenicol sekian persen. Gitu. Kemudian penelitian yang lainnya pada tahun 2018 menunjukkan bahwa angka resistensi bakteri terhadap antibiotik chloramphenicol sekian persen. Gitu. Ya, itu bisa dibuktikan atau dijabarkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian siapa saja terlibat atau kena dampak permasalahan tersebut, kemudian mengapa dan bagaimana masalah itu akan diteliti. Dan maka dari itu saya akan meneliti kaitannya dengan penggunaan minyak asli daun kemangi terhadap chloramphenicol, misalkan menggunakan metode difusi DIS gitu, karena metode difusi DIS merupakan suatu metode yang bla 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 bla. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan meneliti tentang uji antibakteri minyak asli daun kemangi terhadap Salmonella typhoid, misalkan seperti itu, dengan menggunakan metode distribusi atau bisa menggunakan metode dilusi. Dilusi apa disebutkan. Salah satu ciri tulisan yang baik adalah hanya dengan membaca latar belakang, orang langsung bisa memahami apa yang akan dilakukan pada penelitian. Nah, ini dia. Bagi saya sangat mudah sekali untuk menguji mahasiswa itu atau untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut memahami apa yang akan dia teliti dengan hanya saya membaca bab 1 itu di latar belakang masalah. Misalkan ketika bimbingan gitu ya, kemudian ketika bimbingan mengumpulkan bab 1 dulu, pasti akan saya tanya, apa penelitiannya? Kenapa kamu mengangkat topik ini? Kemudian metode apa yang digunakan? Penelitian sebelumnya bagaimana? Nah, kemudian hanya dengan membaca latar belakang masalah yang kalian buat, saya tahu, oh ini anak nggak paham apa yang akan, mengapa dia mengangkat topik penelitian ini. Gitu. Urgensinya apa penelitian ini untuk diangkat topiknya. Itu hanya dengan membaca latar belakang masalah, gitu ya, kita udah ngerti latar belakang masalah itu bisa menggambarkan penelitian yang akan kalian lakukan. Kalau misalkan saya membaca latar belakang dan latar belakang itu belum mencerminkan gambaran apa yang mau diteliti, maka pasti akan saya tanya-tanya dan pasti akan saya minta untuk revisi. Sampai betul-betul jelas latar belakang masalahnya. Kalau latar belakang sudah oke, nanti ke belakangnya akan lebih oke lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya ya supaya dalam menulis latar belakang masalah itu bisa menggambarkan penelitian yang akan dibuat. Yang pertama adalah kalian harus melakukan studi-studi pustaka atau tinjauan pustaka berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.
Kemudian untuk penelitian-penelitian, untuk artikel-artikel ilmiah itu maksimal 10 tahun. Misalkan kalian menyusun skripsi pada tahun 2021, maka referensi yang digunakan itu maksimal itu tahun berapa? 10 tahun ke belakang, 2021, 2011. Tidak boleh lebih dari 2011. Misalkan 2010 nggak boleh, 2009 nggak boleh. Maksimal 2011. Untuk artikel-artikel penelitian atau penelitian sebelumnya. Tapi untuk buku, ya itu gunakan versi buku yang paling baru. Kalian harus banyak membaca. Semakin banyak kalian membaca, maka kalian akan semakin paham pentingnya penelitian yang kalian lakukan. Misalkan, ini penelitianku kayaknya nggak penting deh. Gitu. Oh, penelitianku ternyata penting berdasarkan hasil tinjauan-tinjauan pustaka. Sehingga pada semester ini, gitu ya, kalian diberi kesempatan untuk mulai memikirkan penelitian apa yang akan dilakukan. Kemudian sudah mulai membaca penelitian-penelitian. Kalau menurut saya itu kita berangkat dari hal yang menarik bagi kalian di bidang farmasi. Misalkan, oh saya ternyata tertarik untuk meneliti di bidang klinik. Atau misalkan, saya tertarik untuk meneliti di bidang di bidang komunitas. Saya tertarik meneliti di bidang misalkan di bidang sains. Kemudian, kok saya tertarik ya penelitian kaitannya dengan sekarang tuh banyak sekali gitu ya di YouTube, di televisi, di media sosial gitu. Kaitannya dengan misalkan kosmetik-kosmetik yang disita oleh BPOM karena mengandung misalkan hidrokuinon yang berlebih gitu. Karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Oh, saya tertarik dengan itu. Oke lah, kemudian penelitian saya ingin meneliti kaitannya dengan kandungan hidrokuinon pada kosmetik yang dijual secara online misalkan. Atau saya tertarik kaitannya dengan kan bahan kimia obat itu nggak baik ya di dalam jamu gitu ya. Nah, misalkan kalian tertarik, wah di sekeliling saya itu masih banyak nih masyarakat yang membeli jamu misalkan membeli jamu yang bungkusan itu loh ya, yang bukan yang jamu gendong. Tertarik, misalkan di masyarakat itu masih banyak membeli jamu di obat-obatan di warung gitu kan. Sampai peneliti itu mengandung bahan kimia obat atau enggak. Tertarik. Ya, kalian mau baca-baca tuh bagaimana cara menelitinya dan sebagainya. Atau misalkan, oh saya tertarik nih saat ini kan jamu gendong itu kan sedang tren gitu kan. Sedang tren. Nah, kalian berpikir ini kira-kira jamu gendong ini sanitasi hygiene-nya terpenuhi apa enggak? Kandungan mikroba dalam jamunya seberapa persen, kandungan kapang kamirnya seberapa persen, gitu kan. Jamu-jamu gendong yang dijual itu bisa diangkat menjadi penelitian. Atau misalkan, oh saya tertarik kaitannya dengan penelitian komunitas, katanya dengan bagaimana sih tingkat pengetahuan atau tingkat penggunaan obat-obatan di kalangan masyarakat misalkan. Atau enggak misalkan tertarik kaitannya dengan pelayanan kepuasan pasien di rawat jalan di rumah sakit mana atau enggak di puskesmas mana gitu. Kemudian misalkan tertarik kaitannya dengan saya pengen membuat formula kosmetik gitu. Sabun cuci wajah atau sabun cuci tangan misalkan kayak gitu. Jadi berangkat dari hal-hal yang menarik bagi kalian. Kemudian kalian pelajari, kalian cari-cari referensinya. Karena sesuatu hal yang menarik bagi kalian itu akan ada daya tariknya sendirilah gitu. Jadi tertarik. Nah, kemudian untuk pembuatan proposal penelitian ini akan berbeda dengan teman-teman yang mengambil di lab dan mengambil di lapangan. Kalau yang teman-teman yang penelitiannya di lab itu tidak perlu melakukan studi pendahuluan untuk menyusun proposal penelitian. Kalau yang di bidang klinik dan komunitas, sebelum menyusun proposal penelitian, itu harus melakukan studi pendahuluan di tempat yang mau diteliti. Misalkan si Wildan gitu kan, atau siapa gitu, ingin meneliti kaitannya dengan penggunaan obat TBC misalkan di rumah sakit A gitu.
Kemudian responden yang kalian butuhkan itu sekitar 200 responden misalkan. Nah, kalian sebelum menyusun proposal, kalian harus ke sana dulu, mencari permasalahan. Sebenarnya penggunaan obat TBC di sana bagaimana? Gitu. Kemudian pasien puas nggak terhadap pelayanan pemberian obat TBC? Pasien patuh tidak? Gitu. Kemudian responden yang dibutuhkan ada 200 atau tidak? Jadi itu menjadi salah satu dasar untuk menyusun latar belakang masalah bagi teman-teman yang di komunitas dan klinik. Nah, untuk teman-teman yang di lab, ya, untuk bidang sains itu studi pendahuluannya adalah membaca referensi-referensi atau penelitian-penelitian sebelumnya kaitannya dengan topik yang mau diteliti. Nah, kalau nanti yang di bidang komunitas dan klinik itu harus mengajukan surat studi pendahuluan ke LPPM, sedangkan dengan sains tidak, langsung bisa menyusul proposal. Itu bedanya. Tapi stupen itu juga tidak lama kok, cepat kok sekarang prosesnya di LPPM. Jadi nggak masalah, nggak ada bedanya. Mau sains, mau komunitas, mau klinik, selesainya mau cepat yang mana tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau pengen cepat selesai ya maka kerjakan secara cepat. Kalau pengen enggak ya monggo kayak gitu. Kemudian latar belakang masalah kita kembali lagi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah objek penelitian dijelaskan secara singkat. Metode-metode yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian kelebihan-kelebihan masing-masing metodenya. Masalah pada metode yang dipilih, kemudian rencana pemecahan masalahnya bagaimana, kemudian rangkuman tujuan penelitian. Ya, jadi hal-hal keenam hal ini itu dijelaskan secara singkat dan padat pada bab latar belakang masalah. Nanti dijelaskan secara detailnya itu di bab 2, yaitu di tinjauan pustaka. Tapi nanti di latar belakang masalah dijelaskan secara singkat-singkat saja, tapi jelas. Kemudian ini contoh latar belakang masalah. Misalkan ada mahasiswa yang akan meneliti kaitannya dengan ketidaksinambungan imunisasi polio pada anak balita di wilayah Kabupaten Bogor. Berarti latar belakang yang harus diuraikan. Yang pertama adalah peranan atau pentingnya imunisasi polio bagi anak balita. Kemudian masalah polio di Indonesia dan program imunisasi polio di Indonesia. Kemudian masalah dropout atau ketidaksinambungan imunisasi polio secara umum di Indonesia, masalah dropout imunisasi polio di Kabupaten Bogor, faktor risiko yang menyebabkan ketidaksinambungan imunisasi. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diuraikan latar belakang masalah apabila akan mengambil topik ini. Ini contohnya saja. Oke. Agar masalah akan cukup justified, uraian latar belakang tersebut harus didukung atau disertai dengan atau fakta-fakta empiris, fakta-fakta yang terjadi di benar-benar di lokasi Kabupaten Bogor kaitannya dengan ketidaksinambungan imunisasi polio pada balita. Kemudian setelah menyusun latar belakang masalah gitu ya, kemudian subbab selanjutnya adalah rumusan masalah. Sekarang kita harus paham dulu nih. Masalah merupakan deskripsi mengenai kesenjangan antara teori dan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, atau harapan dan kenyataan. Misalkan, aturannya COVID itu harus 3M, misalkan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, gitu ya. Oh, ternyata aturannya begitu. Tapi pada kenyataannya di masyarakat itu tidak seperti itu. Banyak masyarakat tidak menggunakan masker, banyak masyarakat yang tidak menjaga jarak, masih banyak kumpulan-kumpulan gitu ya. Itu kan masalah. Kenapa masyarakat tidak patuh dengan 3M ini? Itu kan masalah gitu ya. Kemudian masalah ini bisa timbul karena adanya tantangan, kesangsian terhadap fenomena, ambiguitas, hambatan atau kesenjangan atau gap. Misalkan, angka kejadian resistensi bakteri terhadap antibiotik sudah sangat meningkat gitu. Karena masyarakat itu menggunakan antibiotik itu tanpa resep dokter, misalkan. Masyarakat masih bisa beli bebas di apotek, gitu. Dan masyarakat masih tidak patuh terhadap penggunaan antibiotik sehingga terjadi resistensi bakteri terhadap antibiotik. Gitu.
Kemudian perkembangan bakteri itu semakin berkembangnya zaman juga semakin bermutasi misalkan, sehingga antibiotik yang sekarang digunakan tidak cocok. Nah, sehingga menjadi tantangan kita sebagai seorang farmasis untuk menemukan suatu obat yang dapat mengatasi resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut. Nah, itu ya. Sehingga masalah penelitian merupakan suatu kesenjangan yang terjadi, relevan dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Ya, tadi itu tantangan yang tadi itu yang saya katakan, terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik gitu kan. Nah, sehingga bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut. Berarti kan memerlukan suatu penelitian. Nah, itu ya, masalah. Nah, kesenjangan dapat berupa belum ada informasi bertentangan dengan teori, atau informasi belum lengkap atau kurang tajam. Misalkan, tadi saya kembali ke awal ya, misalkan masyarakat tidak patuh 3M. Why? Mengapa masyarakat tidak patuh 3M? Apakah informasinya belum sampai ke masyarakat kaitannya dengan pentingnya menjaga 3M pada masa pandemi COVID ini, gitu kan? Atau misalkan masyarakat belum diberikan informasinya sangat detail atau sangat lengkap kaitannya dengan bahaya tidak menjaga 3M di masa pandemi. Kan? Nah, itu kesannya berupa belum ada informasi atau informasinya bertentangan atau informasinya belum lengkap. Itu contohnya. Kemudian bagaimana caranya menemukan sumber masalah dari penelitian, gitu ya? Nah, cara menemukan sumber masalah penelitian ini menurut Moody 87% dari pengalaman praktek klinik atau pelaksanaan kefarmasian. 57% dari studi literatur yang terkait. 46% dari interaksi dengan teman sejawat antara senior dan junior. 28% dari interaksi mahasiswa dan dosen, 9% dari pemberi dana penelitian. Ini sumber masalah penelitian itu bisa misalkan kemarin kalian habis praktek di apotik gitu misalkan. Ternyata ketika di apotik kok apotekernya nggak ada misalkan seperti itu. Oh, berarti saya bisa nih misalkan saya pengen meneliti kaitannya dengan pentingnya kehadiran apoteker di pelayanan kesehatan di apotik misalkan. Nah, itu bisa. Kemudian misalkan pengalaman praktek di klinik, praktek di rumah sakit misalkan. Resepnya banyak banget gitu kan, waktu tunggu pasien lama misalkan. Kira-kira kalian pikir, kira-kira pasien puas nggak ya terhadap pelayanan obat rawat jalan? Nah, kemudian saya pengen cobalah meneliti katanya dengan bagaimana tingkat kepuasan pelayanan kefarmasian pada pasien rawat jalan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong misalnya seperti itu. Kemudian atau misalkan dari studi literatur atau misalkan gini, di tempat saya kok saya main ke sana main ke sini kok ternyata banyak tanaman A ya gitu. Ternyata tanaman A ini banyak sekali ditanam orang gitu. Ini kira-kira manfaatnya apa ya? Ini bisa untuk apa saja? Kemudian penelitian-penelitian yang sudah pernah ada kaitan dengan tanaman ini apa saja? Nah, itu bisa kaitan dengan studi literatur. Atau misalkan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Misalkan dosen coba Mbak Mas meneliti tentang ini ya, kayak gitu. Nanti cari penelitiannya. Atau misalkan kalian mendapatkan bantuan dana penelitian dari mana gitu. Kemudian ternyata dana penelitian itu harus bertopik tentang COVID misalkan. Itu juga bisa. Kalian mencari masalah. Intinya dalam pembuatan skripsi sebagai tugas akhir itu kalian mencari-cari masalah. Yang biasanya kalian dalam hidup itu menghindari masalah, tapi untuk menyusun skripsi kalian harus mencari-cari dan mengkorek-korek masalah itu. Kalau udah dicari masalahnya gitu ya, baru kalian harus mencari bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga di mahasiswa untuk penulisan skripsi dan proposal itu memacu mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dalam menentukan masalah penelitian itu harus mengandung unsur Wiener. Apa Wiener itu?
visible berdasarkan yang pertama ya, dari F-nya, visible berdasarkan biaya, waktu, alat, keahlian, dan subjek penelitian. Biaya, waktu, alat, keahlian, dan subjek penelitian. Ini ketika kalian akan akan mengangkat sebuah topik, nah tadi kan sudah merasa tertarik begitu ya. Nah kemudian kalian harus berpikir, kira-kira kalau saya mengangkat topik ini bisa tidak selesai tepat waktu? Gitu. Misalkan biaya yang dikeluarkan cukup banyak atau tidak? Kemudian saya sanggup enggak untuk mengeluarkan biaya tersebut? Kemudian alatnya tersedia tidak di laboratorium farmasi? Subjek penelitiannya harus didapatkan di mana? Kemudian subjek penelitian di tempat tersebut ada nggak subjek penelitiannya? Kemudian dalam hal keahlian, saya memahami tidak teori itu, saya memahami tidak kaitannya dengan topik yang mau saya angkat. Misalkan tentang penelitian antibakteri, antifungi gitu, antioksidan atau antiinflamasi atau anti yang lain. Ngerti nggak? Misalkan, oh saya meneliti antiinflamasi, saya bisa tidak bermain dengan hewan? Karena antiinflamasi itu pasti bermainnya dengan hewan. Saya bisa nggak bermain dengan tikus atau mencit misalkan? Saya menguasai nggak metode uji antiinflamasi? Saya menguasai tidak metode uji antioksidan? Kemudian saya bisa tidak, misalkan kalau yang bidang klinik komunitas, saya bisa tidak membuat kuesioner tersebut. Kemudian di rumah sakit tersebut ada tidak subjek atau responden penelitiannya? Ya. Pertama, biaya atau sedianya biaya mencukupi untuk penyusunan proposal, persiapan penelitian, pengumpulan data, analisa data, sampai dengan penulisan laporan. Waktunya, nah, tersedia waktu yang memadai, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan penelitian. Tersedianya fasilitas dan peralatan yang sesuai untuk penelitian. Kemudian, tersedia keahlian peneliti yang sesuai dengan topik penelitian. Yang terakhir adalah tersedia subjek penelitian yang karakteristik dan jumlahnya mencukupi. Yang kedua adalah I. I-nya itu adalah interesting bagi peneliti, yang umumnya sesuai dengan bidang keahliannya atau kepakarannya. Kalian tertarik dengan hal itu, ya maka kalian harus mempelajari metode itu. Novel, hasil penelitian dapat menguatkan, membantah, melengkapi, atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi, yang ketiga adalah novel. Bahwa kita harus memikirkan apakah hasil penelitian yang akan kita teliti itu hasilnya bisa menguatkan dari penelitian sebelumnya atau membantah hasil penelitian sebelumnya atau bisa melengkapi atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Kemudian etika penelitian, E-nya itu adalah etika penelitian dipenuhi terutama dalam penelitian terhadap manusia dan juga hewan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan responden manusia, kemudian menggunakan responden hewan, itu harus dilakukan uji etik dulu, gitu. Kelima adalah terakhir, ini adalah relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung program atau kebijakan. Jadi penelitian kalian ini adalah penelitian yang harus masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa mendukung program atau kebijakan yang sudah ada. Mengapa kita harus menyusun perumusan masalah dalam penelitian, gitu ya? Kemudian bagaimana caranya? Manfaatnya yang pertama adalah sebagai langkah awal untuk mengembangkan judul, tujuan penelitian, kerangka konsep, dan rancangan penelitian. Bisa memprediksi keberhasilan studi. Ketiga, orisinalitas studi bukan merupakan duplikasi penelitian orang lain. Kemudian ciri perumusan masalah penelitian yang baik, yang pertama adalah idenya harus orisinal. Misalnya, pengembangan teori, informasi, atau metode baru. Jadi jangan sampai nih penelitian kita lakukan itu sudah pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, itu nggak boleh. Itu namanya plagiat, dan plagiat itu sanksinya sangat berat. Ya, jadi benar-benar dipastikan bahwa ide penelitian kalian itu belum pernah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kemudian yang kedua, bermanfaat untuk bidang ilmiah maupun secara aplikatif. Kemudian pernyataan yang jelas tentang masalah penelitian. Masalah penelitian itu apa gitu, jadi jelas. Kemudian aspek kelayakan dari segi biaya, waktu, alat, keahlian subjek penelitian. Ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun perumusan masalah gitu ya setelah latar belakang masalah. Yang pertama adalah latar belakang masalah berupa analisa situasi yang harus menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan. Kemudian kalian harus mengidentifikasi masalah, ya, identifikasi masalah, menjelaskan faktor-faktor yang diduga berhubungan atau penyebab terjadi masalah yang perlu ditunjang data kuantitatif atau kualitatif yang berasal dari teori atau penelitian sebelumnya. Jadi, masalah yang kalian akan teliti itu harus diidentifikasi. Gitu ya. Identifikasi baik dari teori-teori maupun dari hasil-hasil penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, pembatasan masalah penelitian, kan masalah itu harus dibatasi gitu ya. Kalau misalkan masalahnya dibatasi, nanti akan melebar. Dan itu juga nggak baik. Dan akan membuat penelitian lama juga. Jadi masalah penelitian itu harus dibatasi. Pembatasan masalah penelitian berdasarkan justifikasi, adekuasi, dan visibilitas yang akan dilakukan. Ya. Pembatasan masalah untuk apa? Untuk memfokuskan masalah, ya. Kemudian memuat apa saja, kelayakan masalahnya, besar dan luas masalahnya. Ini cara membatasi masalah, yaitu harus identifikasi kelayakan masalahnya. Kemudian besar dan luas masalahnya, urgensi dari masalah yang akan diteliti, wilayah geografi yang terpengaruh, karakteristik populasi atau sampel penelitian, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi permasalahan, kemudian upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah, serta keberhasilan dan kekurangan dari upaya tersebut. Kemudian terakhir, prediksi terhadap keberhasilan penelitian untuk menjawab masalah. Jadi ketika kita mencari masalah, kemudian ketika kita mencari alternatif permasalahannya, alternatif penyelesaian permasalahannya, nah masalah itu bisa diprediksi hasilnya. Atau kita bisa metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu hasilnya sudah bisa diprediksi. Nah, kemudian urutan menulis masalah dalam penelitian, ya. Urutan menulis masalah dalam penelitian, yang pertama, tulislah kenyataan topik yang dipilih. Misalnya diambil dari data sekunder atau laporan-laporan atau mungkin dari lapangan langsung sebagai field study. Kemudian tuliskan harapan yang terkait topik tersebut, misalnya ketentuan peraturan undang-undangan, patokan atau fakta dari referensi tersebut. Tuliskan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Alternatif jawaban atau pemecahan masalah lebih dari satu alternatif. Tuliskan juga mengenai pentingnya masalah itu untuk dipecahkan dan masalah tidak dipecahkan. Ya, jadi gitu ya urutan-urutannya dalam merumuskan masalah penelitian. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Sudah latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah. Jadi perumusan masalah itu gunanya untuk membatasi masalah yang akan kita teliti atau untuk memfokuskan topik penelitian kita. Kemudian tujuan penelitian itu adalah suatu indikasi ke arah mana atau data atau informasi apa yang akan dihasilkan melalui penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Tujuannya ada dua gitu ya. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum penelitian itu merupakan pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan. Dapat bersifat global, jangka panjang, dan lebih abstrak. Kemudian untuk tujuan khusus penelitian itu rincian tujuan untuk mencapai tujuan umum. Misalkan kalian mau membuat formulasi krim. Misalkan membuat formulasi
sabun cuci wajah menggunakan ekstrak kulit nangka, misalkan gitu. Jadi kan tujuan umum penelitian adalah membuat alternatif kosmetik dengan bahan alam, yaitu sabun cuci tangan, sabun cuci wajah yang lebih aman dan lebih efektif misalkan. Itu kan umumnya gitu ya. Nah, nanti tujuan khususnya itu rincian tujuan untuk mencapai tujuan umum. Misalkan yang pertama, nanti kan bagaimana caranya membuat atau menghasilkan formulasi sabun cuci muka yang lebih efektif dan lebih aman gitu. Nah, tujuan khususnya adalah yang pertama memformulasikan sabun cuci muka dengan misalkan dengan mengkombinasikan antara emosi apa dengan emosi apa. Kemudian tujuannya adalah untuk mengevaluasi sediaan fisik sabun cuci wajah misalkan. Ini lebih rinci. Kemudian tujuan penelitian itu bisa kalimat aktif atau bisa kalimat pasif. Tapi lebih sering itu menggunakan kalimat aktif. Nah, untuk mengetahui, untuk membuat, untuk membuktikan, untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Kalau yang pasif boleh, cuma ini jarang. Seringnya kalimat aktif yang digunakan. Dan penelitian itu bisa dikelompokkan 4 kategori. Yang pertama, mendapatkan informasi baru bagi pengetahuan yang sudah ada dalam disiplin ilmu tertentu. Mengembangkan model, metode, alat, teori, atau konsep baru yang lebih efektif dan atau efisien dibandingkan dengan yang sudah ada. Kemudian membuktikan hipotesis faktor-faktor yang berhubungan atau berpengaruh terhadap suatu kejadian yang akan berguna untuk perencanaan, pengambilan keputusan, atau perumusan kebijakan program. Kemudian bisa juga untuk mengevaluasi atau menilai kepuasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dalam disiplin tertentu atau prosedur tertentu, meramalkan atau kecenderungan kejadian masa yang misalkan gini. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat jalan pada di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Untuk mendapatkan informasi, gitu kan, untuk mendapatkan informasi pelayanan kefarmasian rawat jalan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong misalkan gitu. Atau misalkan untuk membuat gitu ya, untuk membuat formulasi sediaan sabun cair cuci muka menggunakan ekstrak apa dengan metodenya apa. Untuk mengevaluasi misalkan, untuk menghasilkan formula sabun cuci muka yang mempunyai mutu yang baik, dan untuk membuat formulasi obat cuci wajah gitu ya, sabun cuci muka dengan menggunakan ekstrak apa yang dapat digunakan sebagai anti jerawat, mencegah jerawat misalkan seperti itu. Itu bisa juga. Mendapatkan informasi tingkat penggunaan antibiotik pada klinik mana, juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah kalau sudah latar belakang, sudah tujuan, manfaat. Kemudian yang ketiga adalah manfaat penelitian. Pasti ketika kita melakukan penelitian, berarti penelitian itu harus bermanfaat. Bermanfaatnya itu bisa bidang akademisi, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi institusi, bermanfaat bagi bidang keilmuan kefarmasian. Gitu. Nah, manfaat penelitian merupakan penggunaan hasil penelitian yang berupa informasi, model, alat, teori, konsep baru yang lebih efektif dan atau efisien. Kemudian, nah ini, manfaat bagi institusi di lokasi penelitian, manfaat bagi pemegang kebijakan dan pelaksanaan program, misalkan manfaat bagi puskesmas, misalkan manfaat bagi rumah sakit, misalkan atau manfaat bagi bidang keilmuan teknologi bahan alam dan sebagainya. Dan pengembangan ilmu pengetahuan pihak lainnya terkait misalkan manfaat bagi produsen, manfaat bagi rumah sakit ya, manfaat bagi masyarakat. Ya. Dan manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti. Jadi manfaat penelitian adalah kegunaan, ya. Jadi hasil penelitian itu gunanya untuk apa? Gitu. Ya.
baik kegunaan bagi kepentingan pengembang program atau bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, manfaat penelitian harus diuraikan secara rinci. Manfaat atau apa gunanya hasil penelitianmu nanti. Ya, dengan kata lain, data atau informasi yang akan diperoleh dari penelitian tersebut akan dimanfaatkan untuk apa? Dalam rangka apa? Dari segi ilmu, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut mempunyai kontribusi apa bagi pengembang pengetahuan. Jadi intinya penelitian yang akan kalian lakukan itu ada manfaatnya atau enggak. Kemudian manfaatnya bagi pemegang kebijakan itu apa? Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan apa? Manfaat bagi institusi pendidikan apa? Manfaat bagi masyarakat itu apa? Atau manfaat bagi rumah sakit atau puskesmas atau klinik yang sebagai tempat penelitian. Jadi difikirkan. Kalau misalkan penelitianmu tidak bermanfaat atau tidak berguna, itu nggak perlu dilakukan penelitian. Buat apa kalian meneliti penelitian yang tidak berguna nantinya? Lebih baik tidak usah penelitian. Dan cari topik penelitian yang hasilnya nanti akan berguna bagi yang tadi saya sebutkan. Gitu. Nah, kemudian keaslian penelitian. Ini untuk membuktikan bahwa ide penelitian kalian itu masih orisinil, ya, tidak ada maksudnya belum ada penelitian dengan penelitian kalian. Hasil penelitian dikemukakan dengan pernyataan yang tegas dengan dukungan pustaka, menyatakan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah ada penyelesaian oleh peneliti yang lain, dan kalaupun ada harus dinyatakan dengan keaslian penelitian meliputi identifikasi perbedaan-perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu. Jadi, bab terakhir, bab 1, ya, subbab terakhir adalah keaslian penelitian yang paling terakhir. Ya, jadi kalian harus mengemukakan kalau misalkan penelitian kalian itu benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalkan, oh saya menemukan tanaman yang baru ini. Kemudian saya cari studi pustakanya itu belum ada sama sekali penelitian tentang tanaman ini. Baik identifikasi tanamannya, baik farmakologisnya dan sebagainya, baik screening senyawanya itu belum pernah ada, sama sekali belum pernah ada. Nah, kayak gitu. Ya itu kalian jabarkan. Dan atau misalkan tanaman ini sudah pernah diteliti. Misalkan, oh ini sudah pernah diteliti misalkan untuk antiinflamasi tapi ekstraknya menggunakan ekstrak etanol misalkan. Pernah diteliti menggunakan ekstraknya ekstrak aquades misalkan, ekstrak metanol gitu. Kemudian saya sama tanamannya. Kemudian efek farmakologisnya yang diuji sama. Cuma yang beda adalah pelarut ekstraksinya. Misalkan saya pakainya bukan maserasi misalkan, saya pakainya perkolasi atau sokletasi misalkan seperti itu. Itu bisa digunakan. Ya, sebagai topik yang menggunakan penelitian. Misalkan, saya mau uji antibakteri, minyak aseton kemangi. Penelitian sebenarnya sudah pernah ada, misalkan menggunakan disdifusi gitu. Nah, kali ini ternyata yang menggunakan dilusi belum ada. Nah, saya menggunakan metode dilusi misalkan gitu. Itu ditulis penelitiannya. Misalkan penelitian sebelumnya penelitian siapa, tahun berapa, judulnya apa, hasil penelitiannya apa, kemudian di kolom terakhir ada perbedaan dan persamaan penelitiannya. Nanti di perbedaan diuraikan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang akan dilakukan itu menggunakan metode dilusi misalkan gitu. Ya, itu ya. Jadi penelitian itu bisa benar-benar ide orisinal yang belum pernah dilakukan, atau misalkan ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi dan cari perbedaannya di mana. Nah, ini untuk tujuan pustaka ini adalah bab 2, gitu ya. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya untuk tinjauan pustakanya, begitu ya. Nanti di bab untuk pertemuan minggu depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan